Sejumlah pesawat militer milik Amerika Serikat masih berada di Bandara Ben Gurion. Pesawat ini bersiaga setelah Israel dan Iran kembali saling serang. Pesawat-pesawat ini diyakini sebagai pesawat tanker pengisian bahan bakar udara Angkatan Udara Amerika Serikat termasuk Boeing KC-135, sementara pesawat tempur Amerika Serikat berada di pangkalan militer yang lebih aman. Saat ini, Bandara Ben Gurion dipenuhi oleh pesawat milik Amerika Serikat. Kepala Otoritas Penerbangan Sipil Israel, Samuel Zakai, sempat memperingatkan Menteri Transportasi Miri Regev bahwa Ben Gurion beroperasi seperti pangkalan militer, bukan bandara sipil. Pemirsa, kembali memanasnya Iran dengan Israel mulai berdampak pada aktivitas sipil. Antrian panjang memadati bandara utama Israel di Tel Aviv setelah sejumlah maskapai membatalkan penerbangan menyusul saling serang rudal yang kembali mengguncang kawasan Timur Tengah. Antrian panjang terlihat di Bandara Ben Gurion, Tel Aviv setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel memicu gangguan pada operasional penerbangan internasional. Ratusan penumpang memenuhi area check-in, sementara sejumlah keluarga tampak menyambut kerabat yang baru tiba di tengah situasi keamanan yang tidak menentu. Sejumlah penumpang yang tiba dari Amerika Serikat mengaku mengalami kepanikan selama penerbangan setelah muncul laporan mengenai serangan rudal Iran ke wilayah Israel. Bahkan, seorang penumpang menyebut lebih dari 10 calon penumpang memilih membatalkan perjalanan mereka setelah sirine peringatan berbunyi. It was very difficult. A lot of people come in very bad situation. A lot of women, they want to go out of the plane. So we stay more for half an hour until we know what's going on. Because in the beginning, nobody knows what's going to be. It was very stressful. Thank God I'm here. Otoritas setempat tengah melakukan evaluasi situasi dan menegaskan bahwa wilayah udara Israel tetap terbuka. Operasional penerbangan di Bandara Ben Gurion Airport disebut masih berjalan normal. Ketegangan meningkat setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel Utara pada Minggu malam, yang kemudian dibalas dengan serangan udara Israel ke sejumlah wilayah Iran. Pemirsa, pasukan Israel menghancurkan sejumlah rumah warga etnis Arab menggunakan bulldozer. Penggusuran tersebut dilakukan di permukiman kota Ibilin, Galilea, Israel di wilayah pendudukan tahun 1948. Sejumlah rumah warga etnis Arab di permukiman kota Ibilin, Galilea dihancurkan oleh pasukan Israel. Sebuah rekaman video memperlihatkan dua bulldozer milik Zionis Israel tengah menghancurkan bangunan di wilayah pendudukan tahun 1948. Penggusuran dilakukan dengan dalih bahwa bangunan tersebut didirikan tanpa izin konstruksi resmi dari pemerintah Israel. Masalah pembongkaran rumah terjadi di tengah pendudukan militer berkepanjangan terhadap Palestina. Pemirsa, seorang anak Palestina menceritakan kisahnya menjadi korban pemboman Israel di sekolah Abdul Fattah, Hamouda, Gaza. Akibat serangan, tangan dan kaki bocah 13 tahun tersebut terpaksa diamputasi. Seorang anak Palestina berusia 13 tahun menjadi korban serangan Israel di sekolah Abdul Fattah, Hamouda, Gaza. Akibat serangan bom Israel, satu tangan dan kaki bocah laki-laki bernama Akram Al-Fayumi terpaksa diamputasi. Akram mengaku hidup dalam penderitaan dan tak dapat berjalan dalam waktu yang lama. طفل أكرم شرف الفيومي صوبت في مدرسة عبد الفتاح حمودة ساكنين في حي التفاح. نزحنا على مدرسة عبد الفتاح حمودة وشارع يافا. بمارس اللعب، بلعب كورة، بلعب خيل، وبلعب في بيت العجال. من فترة تعودت على اللعب، ألعاب أشياء كثير وبطلت ألعب. اللي ودي بطل صرت عادي بحياتي فترة طويلة، يعني ما قدرتش أعرف أمشي ولا ألعب. حياتي صارت سيئة.
Kini Akram mencoba untuk kembali bersemangat dengan menjalani salah satu hobinya seperti sepatu roda. Meski tak lagi sama, ia tetap berharap dapat kembali bermain dan menjalani kesehariannya seperti sedia kala. Pemirsa, pasukan Israel kembali meneror warga Palestina dengan membuang bangkai hewan di dekat rumah mereka. Mereka menyeret seekor anjing mati sebelum membuangnya di permukiman desa Al-Mufakara, Masafer Yatta. Sebuah rekaman video memperlihatkan sebuah mobil jeep milik pasukan Zionis Israel tengah menyeret seekor anjing mati. Seekor anjing mati yang diikat ke mobil tersebut diseret dalam jarak cukup jauh ke arah permukiman warga Palestina. Kemudian bangkai hewan tersebut dibuang ke dekat rumah warga untuk menyebarkan teror dan ketakutan. Tindakan Israel disebut warga sebagai tindakan yang sangat tak bermoral dan tanpa belas kasihan. Pemirsa, Presiden China Xi Jinping melakukan lawatan ke negara sahabatnya Korea Utara. Pertemuan Xi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandai kerjasama dan peringatan ke-65 tahun perjanjian persahabatan dua negara. Xi Jinping tiba di Pyongyang, Korea Utara untuk lawatan kenegaraan selama 2 hari setelah terakhir kali datang pada 2019. Jinping disambut hangat pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan disambut meriah rakyat Korea Utara. Lawatan ini atas undangan Kim Jong-un dalam rangka peringatan ke-65 perjanjian persahabatan kerjasama dan bantuan timbal balik kedua negara. KTT Pyongyang ini menyusul serangkaian pertemuan tingkat tinggi di Beijing, di mana Jinping menjadi tuan rumah pertemuan berturut-turut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Xi Jinping menyatakan harapannya untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara di era baru. 我愿同总书记同志一道，以这次访问为契机，加强对新时期中朝关系的顶层设计和战略指引，推动中朝关系与时俱进，得到更大的发展，更好造福两国和两国人民，为地区乃至世界和平稳定和发展繁荣做出积极贡献。 정승희 동지가 올해 첫 해외 방문으로 평양을 선택하고 평양 이렇게 찾아오신 것은 저중 친선 관계에 대한 최대의 중시이고 평양에 대한 배려이며 우리에겐 커다란 영광으로 됩니다. 정승희 동지 이번 방문은 저중 두 나라가 자주와 정의를 위한 역사의 오른편에 언제나 함께 서 있으며 그 어떤 국제 정세의 격변 속에서도 역사의 검증을 받은 조중 친선 관계가 얼마나 공고한가를 다시 한번 과시하게 될 거라고 생각합니다. Media pemerintah Korea Utara menyerukan oposisi terpadu terhadap hegemoni dan politik kekuasaan saat lawatan Xi Jinping. Rafia, pemirsa, sebuah helikopter Apache milik Amerika Serikat dikabarkan jatuh di dekat Selat Hormuz. Belum diketahui penyebab pasti jatuhnya helikopter militer Amerika Serikat ini terkena tembakan pasukan Iran atau mengalami rusak mesin. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengkonfirmasi jatuhnya helikopter Apache dengan menyebut lokasi jatuhnya pesawat tepat di Teluk Oman. Penyelidikan hingga kini masih dilakukan dengan 2 kru pesawat berhasil diselamatkan. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa pilot Amerika Serikat dalam kondisi baik usai mengalami insiden jatuhnya helikopter. There's a report that an Army helicopter went down on the strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine, yeah. And was Nobody that, injured. Brought it down? We are going to issue a report.
Pemirsa, 24 anak buah kapal tanker minyak India dievakuasi usai kapal dirudal pasukan militer Amerika Serikat. Asap tebal muncul dari dalam kapal tanker minyak asal India ini. Sebanyak 24 anak buah kapal panik dan dievakuasi oleh helikopter penyelamat dari Oman. Dilansir dari Al Jazeera, diduga kapal terbakar usai dirudal oleh pasukan militer Amerika Serikat. Namun Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM belum memberikan konfirmasi terkait serangannya di Laut Oman dengan menargetkan kapal sipil ini. Pemirsa, Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Serangan udara Israel menargetkan warga sipil dan permukiman. Sebuah motor ludes terbakar setelah serangan udara menyasar kota Tyre di Lebanon Selatan. Sebelumnya, serangan Israel menyasar kawasan ini membuat warga dan para medis turun untuk mengevakuasi para korban. Ironisnya, saat evakuasi, Israel melancarkan serangan kedua di lokasi yang sama. Akibatnya, warga sipil dan para medis di lokasi terluka. دوار الساعة سيارة وفي شهداء